Kiki. Popeye and Sailor Moon. Cucut. Oke, Olive. What's it, taring? Aku bisa membunuhnya. Kiki. Oke, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malut Post Channel. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan notifikasinya untuk tahu informasi terbaru dari Malut Post Channel. Teman-teman, malam ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Mau bilang anak muda banget. Milenial, generasi milenial banget. Siapa lagi kalau bukan Pak Karman Hirto. Tepuk tangan dong Pak Karman Hirto. Selamat malam Abang Popeye, atau biasa dipanggil Abang Popeye, bukan Karman Hirto tapi biasa dipanggil Abang Popeye. Selamat malam. Malam. Apa kabar? Kabar baik. Sehat Bapak? Seperti Put, saya juga sehat. Seperti Put lagi sakit nih. Oh sakit, saya juga sakit. Sehat ya, alhamdulillah ya malam ini ya. Alhamdulillah. Abang Popeye. Iya. Abang Popeye ini merupakan salah satu, maksudnya bisa dibilang anak muda ya? Saya panggil anak muda atau bagaimana nih? Baru 29 tahun. Abang 29 tahun. Oke. Waduh. Terlihat dari wajahnya itu 29 tahun banget. Abang Popeye ini merupakan salah satu sutradara di Kota Ternate, penulis film, betul? Penulis naskah film maksudnya. Betul? Pengatur film. Ya, pengatur film, pembuat film, Iya. mempunyai ide yang sangat kreatif. Salah satu karyanya Abang Popeye apa? Perjadi ya, kemarin Kalau yang terakhir ini yaitu Perjadi. Ya. Kami dari tim produksi dari LX Second. Oh, coba sebelum itu kita cerita-cerita dulu latar belakangnya Abang Popeye sampai Abang Popeye bisa membuat film. Coba, cerita sedikit tentang Latar belakang saya itu apa ya? Kalau bilang di dunia seni ada keluarga satu dua yang hobi punya bakat di seni juga. Kami selaku anak juga di kemudian hari apa sih yang orang harus bikin? Ya mungkin orang belajar seni yang belum ada tapi sudah ada di Ternate gitu. Akhirnya dari situ mulai saya keluar dari Ternate, coba ikut teman-teman di dunia seni yaitu Daber. Ya, Daber film Popeye sendiri. Waktu itu hanya ikut teman saja. Diajak teman itu di waktu itu media televisi TPI, tidak salah. TPI. Iya, Wow, luar salah biasa. di situ. Itu dubbing suara. Daber suara enggak, daber pukulan, daber suara. Suara apa itu waktu itu? Anak kucing bukan ya. Daber suara Popeye. Popeye si pelaut. Iya. Sama Doraemon, bahkan ada salah satu yang dirahasiakan dan dicari-cari yaitu di salah satu film saya menjadi seekor hewan peliharaan di telenovela Maria Cinta yang Hilang. Wow, luar biasa. Abang Popeye ini background sekolahnya emang senias. Hanya kursus saja sih. Kursusnya di mana? IKJ. Di mana? IKJ. IKJ itu apa? Institut Kesenian Jakarta. Wow, luar biasa, pantasan. Karya pertama yang Abang Popeye hasilkan sendiri itu apa? Karya pertama, kalau karya tidak sih untuk menjadi astrada dan sutradara. Nah, kebetulan saya belajar juga pada saat kita main komedi di salah satu televisi, yaitu di SCTV, komedi Salah Masuk Kamar waktu itu saat itu. Durasinya hanya sekitar. Judulnya Salah Masuk Kamar. Salah Masuk Kamar. Kirain Abang Popeye salah masuk kamar orang. Bukan. Okay. Wadaw. Jadi adegannya salah masuk kamar hanya menangkap seseorang ya, jadi gitu. Semua serba lucu yang dimainkan ya itu.
di sinilah komedinya saya lagi ikut casting salah satu film Tutur Tinular, antagonis juga. Kebetulan ya diberi kesempatan main, tapi tetap tidak pernah dapat di hal yang baik, peran baik tidak ada. Antagonis. Iya, baru Ya, dia Roman. sesuai dengan wajahnya Roman, memang. ya orang timur tetap jadi penjahat. Ya, pembunuh bayaran saat film Tutur Tinular itu dengan tanda mata satu gitu. Jadi sebagai pembunuh bayaran. Ya, berkelahi atau naik kuda yang tadinya di Ternate tidak pernah naik kuda, disuruh naik kuda 50 meter aja habis, sakit banyak badan. Cuman begitu saja. Itu orang Ternate bagaimana supaya orang bisa gitu. Ya, betul. Menyesuaikan biarpun itu sakit. Perjuangan itu perlu ya. Ya, dan harus disertai doa. Ya. Abang Popeye Bu, selain Abang Popeye berperan dengan beberapa tadi yang Abang Popeye cerita, Abang Popeye juga pernah membawa beberapa anak muda Ternate ke ajang nasional. Betul? Iya. Coba Abang Popeye ceritakan sedikit. Terakhir kemarin Put dengar Abang Popeye dapat juara satu nasional ya, itu film Iya. dokumenter ya. Ya, Ceritakan sedikit ya. Awal dari film itu saat kami melatih teater di salah satu sekolah SMK Negeri 3 Kota Ternate, SMK Negeri 3. Saya melatih teater dan di situ ada kompetisi juga untuk pelajar yaitu video. Kemana sih? Nah di situ saya habis-habisan buka ilmu. Kita bertiga berunding sama teman-teman. Hendro sama Rian Wanboko. Kami bertiga berunding. Bagaimana supaya orang bisa menghasilkan satu video yang keren. Ya alhasilnya gitu. Raih prestasi. Bawa pulang prestasi, coba kita buat film fiksi satu lagi tentang pelajar. Ya, film fiksi itu judul film itu adalah Paket. Paket semua dicurigai. Akhirnya ya pada saat film jadi semua tanpa dialog dia kayak gini langsung dengan gerakan tubuh jalan masuk sekolah, pulang sekolah dengan ekspresi seperti apa di situ temukan. Terus berikut kita itu fiksi yang kita harus kita cuma coba membuat fiksi. Akhirnya berhasil. Kita coba lagi ada kompetisi lagi, kita ikut lagi dokumenter Benteng Oranye yang kita angkat. Alhasilnya juara lagi. Juara berapa itu? Juara 2 lagi. Di ajang nasional? Di FLS2N tingkat provinsi. Dari situ. Setelah dari itu kita diajak oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate, MAN 1, memproduksikan film mereka. Dengan ide cerita dari seorang penulis yang luar biasa masih ke tingkat SMA. SMA penulisnya? Iya, SMA waktu itu dia masih pelajar statusnya. Menulis cerita tentang takut pacar dalam tema ya, kawal harta negara. Jauh tidak? Temanya kawal harta negara tapi judul filmnya takut pacar. Jauh? Iya. Bingung itu mau? Bingung, saya juga bingung. Terus? Nah hasilnya akhirnya film itu berpacu di tingkat nasional. Kami meraih juara 2 atau runner up. 1. Nah, sedikit aja nilai kita langsung kita naik. Nah, itu bersaing dengan kota-kota mana? banyak. Semua 30 waktu itu 32 provinsi. 33 provinsi 33 saat itu. Kita ya begitu. Nah, saat itu juga 2017 dan penulisnya anak SMA. SMA Kota Ternate. SMA Wah, itu luar Kota Ternate. biasa. Jadi dia sebagai mahasiswa siswi di salah satu Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate dengan predikat yang luar biasa menulis dengan cara kayak gitu. Dari situlah ada hal-hal yang menyangkut kekurangan kita. Cari sih dia kelemahan apa sih? Oh ternyata kita temukan. Kasih bandingkan juara 1 dan juara 3, langsung saya bilang wah harus kita raih juga. Berikut di kemudian hari kita ikut kompetisi juga
kompetisi di 2018 itu film Kalesang. Kalesang. Tidak, sebelum itu kita produksi salah satu cerita dari seorang produser yaitu Bapak Abdul Malik Silia. Cerita tentang Phone You, menunggumu. Jadi Phone You. Jadi dia menceritakan tentang sebagai tokoh mahasiswa yang terkenal dengan pemikiran yang luar biasa, bahkan di situ gejolak asmara itu terjadi. Kan saya bilang, oh udah seperti ini kita improvisasi. Tapi di dalam improvisasi ada hal-hal tertentu yang kita jaga, yaitu skrip yang kita gunakan, ada bait-bait tertentu yang kita gunakan supaya mereka tahu. Ya sudah belajar dari situ. Nah, ternyata film itu jadi, dia bilang kayak semacam saya yang main itu kayak saya gitu. Nah, itu kan produser punya cerita. Jadi cerita itu sudah visualkan, selesai kan? Jadi di visual dalam film itu. Wah, luar biasa, dia bilang. Semangat terus, berjuang terus. Nah, di tahun berikut di 2018 kita buat kompetisi tingkat nasional lagi. Itu tadi tentang kawal harta negara juga. Kami alhamdulillah kami dibantu oleh BPK Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti ajang nasional, dan kemarin juga pembina kami yaitu Pak Lukas Yoitomo, beliau sendiri mengharapkan kita harus berprestasi nasional. Alhamdulillah sampai di tingkat nasional sabet lagi, juara 2 lagi. Kok kenapa 2 terus? Di 2009 tidak kompetisi SCTV. Setelah itu SCTV ya. Iya, SCTV. Short movies film pendeknya. Kita ikut ajang lagi. Ya, di antara itu ternyata bukan sinias-sinias kecil yang ikut lagi. Di situ yang pro yang ikut semua. Bahkan profesional. Ya. Wow, saya bilang ini bukan yang kemarin biasa kita ini jago semua, ini orang televisi semua. Ya sudah, kita mentok. Itu timnya ada anak SMA juga atau? Tidak ada, dari komunitas kentang, karena dari SCTV buka untuk tingkat umum, kita hantam lah berat. Sampai di sana, ya Allah, naudzubillah, ini semua orang top. Orang profesional. Iya, udah down sudah. Ya, sedikit down. Masuk 10 besar, saya bilang, oh ini kita tidak ada harapan. Ternyata alhamdulillah kita urutan keempat dari 10 peserta yang masuk dalam nominasi. Jadi alhamdulillah cuman sampai 10 saja. Mereka tidak lihat terbaik 1, 2, 3, mereka serahkan hadiah 10 komunitas yang berhasil di ajang nasional itu. Saya kira kompetisi ini gitu. Tapi di situ lirik ide-ide ceritanya dari hasil film itu. Ternyata diambil 6 dari 10 tadi, ide cerita Kalesang itu masuk. Entah nanti dibuat kayak bagaimana, masuk. Udah, kita diberikan penghargaan pilihan. Jadi hasil itu, karena komunitas Alexekan ini saya bilang pertama di teman-teman, adik-adik semua, saya ajarkan mereka begini, jangan coba-coba berbicara tentang komunitas itu, berbicara tentang duit. Ya, betul. Jangan coba-coba harus bilang kita ini Alexekan memproduksikan video wedding, video promosi iklan promosi perusahaan atau lembaga-lembaga terkait, atau video apa saja, dokumenter atau seperti apa. Ketika ada job yang masuk, jangan coba-coba berbicara tentang duit. Ya. Maka kalau Anda berbicara tentang duit, kelengahannya di situ. Nanti kelak Anda akan jatuh karena tertimpa yang namanya kebutuhan tadi. Hati-hati. Karena komunitas itu bukan mencari duit, tapi mendatangkan duit. Itu. Luar biasa. Kalau mencari duit, loh, jangan mencari dalam komunitas. Ya. Mencari di luar sana, di luar komunitas. Kalau mendatangkan, bisa komunitas menghasilkan sesuatu yang bikin orang wah percaya. Ya enggak apa-apa, kasih anak-anak punya uang pulsa, itu habis ya. Kita tidak patok. Jujur aja, Alexekan tidak berpatokan harga dengan produksi sekian, tapi kalau secara lokal kita ambil dengan standar-standar sekian. Tapi disitulah, makanya kemarin saya berpacu terus, dan teman-teman, semangat teman-teman yang luar biasa, punya ide dan gagasan,
ketika ada tema yang mengangkat tentang ini, kami selalu angkat. Bahkan di situ, LX Second juga mengajarkan tentang puisi. Jadi saya juga akan melatih puisi, bagaimana berpuisi yang baik, membaca puisi yang baik. Itu saya. Alhamdulillah kemarin LX Second punya personel juga ikut dalam salah satu ajang di salah satu komunitas juga untuk di tingkat komunitas. Jadi alhamdulillah dapat juara 3. Bang Popeye ini multi talent ya. Bagi-bagilah ilmunya kepada orang lain, jangan Abang Popeye ambil semua lah. Kemarin saya sudah bagi di panti asuhan, saya sudah bagi di. Bercanda. Jadi gitu, kalau LX Second itu terbangun karena semangat, bukan. Bang Popeye punya suatu komunitas yang namanya LX Second. Iya. Itu di dalamnya ada siapa-siapa aja. Maksudnya ada backgroundnya apa-apa aja. Apakah ada fotografer? Jadi kita LX Second itu bisa melatih tentang teater, belajar tentang teater. Ayo LX Second juga tentang puisi, menulis puisi, membaca puisi dan berpuisi. Kita bisa ajarkan mereka. Adik-adik dari tingkat SD sampai SMA kita bisa ajar semua. Jadi gitu. Dan bahkan alhamdulillah kemarin film kompetisi yang saya lewati tadi 2019 kemarin kami meraih juara 1 dalam konteks short movies di Kementerian Koperasi dan UKM bertemakan kolaborasi. Alhamdulillah kami hantam seluruh peserta yang sama yang selalu hajar kami, mereka jauh dan nilai kita lebih tertinggi dari mana-mana. Bahkan di situ alhamdulillah saya rasa bangga, saya bilang jangan berhenti di sini saja karena kepuasan belum ada yang saya raih. Saya mau sesuatu hasil yang kita buat di LX Second ini untuk Provinsi Maluku Utara bahkan Kota Ternate. Seluruh daerah, seluruh provinsi bisa menikmati, menyaksikan dan menonton hasil produksi dari kami dari LX Second anak daerah Kota Ternate. Ya. Jadi demikian itu dari kalau untuk hal-hal yang menyangkut dengan kendala itu tetap kendala semua organisasi, semua lembaga, bahkan semua persatuan apa saja pasti memiliki kendala. Bahkan kemarin juga kami sempat kolaborasi dengan salah satu kumpulan atau influencer dari anak muda di Ternate juga, mereka luar biasa, yaitu Kokama. Influencer yang selalu mempromosikan ada tentang edukasi hal-hal yang wisata, budaya, bahkan apa saja di Ternate sini atau Maluku Utara. Kokama itu mereka selalu akses luar biasa. Dan berikut ini kami dari LX Second memproduksikan film bertajuk 1,5 jam persiapan ke XX1 juga. Diawali casting di bulan Desember. Oh berarti Put bisa ikut castingnya? Insya Allah. Pakai orang dalam ya kan? Insya Allah. Oke. Jadi kolaborasi kami dengan Kano Management. Kano Management, oke. Dan mereka memfasilitasi lokasi. Jadi ceritanya tentang apa? Atau masih rahasia? Ya masih rahasia karena mau prank. Oh ya di belakang udah rahasia. Oh mau prank? Iya. Mau buat film apa mau prank nih? Prank Maluku Utara. Oke. Insya Allah berhasil. Oke, Abang Popeye, dari sekian banyak film dokumenter, apakah itu ada mengkritik atau memprotes, kayak contohnya protes tentang lingkungan, protes tentang pemerintahan, atau something like that lah. Ya. Kalau untuk film dokumenter dan film indie yang kami buat itu, ada fiksi dan film indie yang kami buat itu, kalau mempromosikan wisata kayak Tidore kemarin, Taji Besi, Paji Nyili, aduh lidah. Paji Nyili itu apa? Itu ritual yang dimainkan di Tidore. Adat ya? Ya itu ada di kalau buka di situs kami itu LX Second Setibet. Itu jadi di situ ada hal-hal tersebut. Terus di IG itu LX Second 60. LX Second 60. Terlalu rumit ini bahasa Inggris saya ini ngaur-ngaur. Jadi LX Second. Kalau LX berarti 60.
Ya, Detik. angka Yunaninya 60. Ya, ya. Second detik. Jadi kami kalau konsepkan paling-paling 60 detik konsep selesai. Luar biasa. Prinsip kembali ya di situ. Kalau baca cerita memang panjang. Iya. Tapi di konsep tetap 60 detik. Selesai, atur ini, sana ambil ini bagian, ini selesai. Oke, bungkus, selesai, besok jalan. Itu aja. Kenapa selalu kita berpikir sesuatu menjelaskan tentang ini satu item saja atau 2 item atau 3 item memiliki waktu dengan 60 detik. 60 detik. Berarti 60 detik berpikir, 60 detik berkonsep, dan 60 detik jadi. Ya, itu Alex Second. Pilih Jadi Putri. itu Alex Second itu hadir karena semangat teman-teman. Bahkan kami juga dari Alex Second berterima kasih kepada sahabat-sahabat sinias seperti Kokama, kalian terbaik. Tunggu, jangan dulu iklan. Jangan dulu iklan, belum selesai. Iya. Abang Popeye, menurut Abang Popeye kan sudah terjun langsung membuat film dokumenter. Peminat untuk karya anak muda sendiri, peminat orang-orang Maluku Utara khususnya Ternate kepada sinias-sinias Maluku Utara itu seperti apa kira-kira? Kalau pandangan saya, menurut saya, penglihatan saya itu kalau untuk peminat anak muda terhadap sinias atau dunia perfilman atau videografi Ya, yang dihasilkan oleh anak Ternate ya. Sangat luar biasa. Karena Mereka mensupport. Iya, support dan luar biasa. Bahkan kita sambil mengenal begitu. Alhamdulillah dengan kemarin program dari Jarkot juga sebelum Bapak saya bilang ini sebelum Bubaku dia datang atau bahasa Indonesianya COVID ini dia datang. Itu selalu Jarkot punya program malam itu, dan bahkan disitulah kami saling nyapa, saling senyum tawa dari situ sambil memberi hal yang kurang dan ada yang lebih. Disitulah terbangun bagaimana komunikasi kita yang baik di situ. Bahkan ada hal-hal yang terganjal di situ ketika mereka buat salah atau kekurangan dalam hal mau buat produksi dalam pengambilan gambar dengan angle-nya seperti apa, dan itu yang jadi persoalan. Bahkan mereka itu masih bingung. Nah, saya bilang enggak usah bingung, mari kita duduk cari tempat, kita cari solusinya. Seperti apa sih? Nah, kita buka sistem dalam perfilman itu harus pakai storyboard. Storyboard dalam pengambilan gambar, bukan cuma sutradara mengatur gitu. Kepala Sake sekarang sistemnya keren. Jadi sutradara itu berpatokan skrip dan storyboard, langsung pecahkan otak. Oh ini jalan. Astrada 1, Astrada 2 mainkan sesuai ritme. DOP bermain sesuai ritme yang ada. Terus yang kedua penulis menyesuaikan catatan yang ada. Kru, lighting 2 orang, videografer 2 orang atau kameramen, kami 4 orang kameramen. 1 dia benisin, siap-siap seperti apa, terus itu kru yang lain seperti yang ditugaskan. Siapa storyboard, pencatat adegan, pencatat mulai dari situ semua kejadian dan hal yang menyangkut terganjal di situ, berapa kali cut, berapa kali scene berapa, di situ ada kekurangan. Saya bilang begini, dalam berakting orang Ternate rata-rata masih di bawah. Masih di bawah. Olah setengah mati. Saya butuh kursus. Ya. Butuh kursus untuk menyelesaikan bagaimana. Butuh kursus dan jam terbang yang tinggi. Iya. Harus makanya kenapa harus di dalam film pendek libatkan semua. Jangan dulu berbicara tentang ngoni itu harus dibayar atau tidak, atau talent itu dibayar tidak. Ingat belum ada PH, ada ngoni belum melekati PH masing-masing atau production house. Standar artis atau dia bermain film itu dia memiliki PH tersendiri atau ada PH production yang lain, itu baru mengikat tentang kontraknya, sistem kontraknya. Tapi kalau masih pemula kayak begini jangan dulu bicara duit, kasihan. Saya bilang aduh, berkarya dulu baru duit datang. Terus nama sudah mulai terangkat, itu mahal, semakin lama semakin mahal. Tapi kalau ekspektasinya saya mau main cari uang, ya saya dapat berapa? Oh itu saya langsung orangnya. Saya pribadi gini dengan orang biasa-biasa, tapi kalau di lokasi beda. Itu singa sementara lagi berdiri begitu. Membangunkan singa yang sedang tidur kalau Bang Popeye di lokasi. Saya dilatih oleh almarhum Didi Petet itu Didi keras. Didi siapa? Didi Petet itu guru saya. Wow, almarhum. luar biasa.
Sampai kabel juga pernah kenal saya pakai tangan tuh. Kasihan. Perjuangan luar biasa. Maksudnya yang kemarin Abang Popeye buat film Perjadi ya, yang terakhir itu. Itu penjualan tiketnya berapa banyak? Tadang. Jadi penjualan tiketnya Put hanya mau mencari tahu apakah anak-anak yang ada di kota Ternate ini luar dia biasa. Dia euforianya supportnya luar biasa. Atau? Kapan sampai ada yang anak muda dan beberapa komunitas tanya Bang Popeye kapan kita bisa kolaborasi dengan Bang Popeye. Saya bilang begini, ini baru 2 komunitas berkolaborasi saya bermasalah. Bermasalah, cemburu begitu. Gitu. Sana cemburu, ini cemburu gitu. Harusnya tuh saling support, tidak ada kecemburuan dalam berkarya. Aduh, tolong deh anak-anak ya di sana ya, tolong. Aku suka jengkel coy kalau dengar orang cemburu-cemburu begitu. Aduh. Oh lanjut. Curhat. Jadi gitu. Kemarin juga senior Joko Anwar sendiri pernah saya praktek tentang videografi, tentang pengembangan angle yang itu berhadapan paling 3 bulan lah. Terus hasilnya kemarin saya lihat kolaborasi dari komunitas per komunitas. Ada komunitas make up atau ini ya, karakter. Terus itu yang lompat-lompat parkour. Itu komunitas itu, bahkan komunitas motor trail, banyak komunitas yang kolaborasi. Menghasilkan film Gundala kemarin. Film Gundala ada di YouTube? Iya, 4 tahun baru film jadi satu itu. Gundala itu proses atau produksinya 4 tahun. Jadi 4 tahun lebih lah. Jadi gitu. Jadi produksi film itu bukan hanya kesana ambil begini, tidak. Ada ritme, ada aturan mau. Kalau sekali produksi harus punya target. Begitu. Jangan cuma produksi dia hasil ke bawah lah capek semua. Tidak apa-apa begitu. Tidak dapat ekspektasi sama sekali darimu. Harus punya target. Saya buat film ini mampu meyakinkan orang Maluku Utara, khususnya kota Ternate. Saya mampu meyakinkan itu. Harus punya target seperti itu. Bukan asal bikin, buang ke sana. Terus yang kedua, orang Ternate atau orang Maluku Utara dalam dunia menjual film atau publikasi, semua rata-rata lari ke YouTube. Bingung. Kalau karya kami, kalau sudah lolos di Cinema Art, dia langsung balik ke YouTube. Harus cari pintu utamanya dulu. Akhirnya, keren nih, lo lepas aja. Ini kan cuma berapa menit, 7 menit, 8 menit. Lo mainkan aja di YouTube. Kalau ada ide untuk kembangkan, kita bantu. Gitu, teman-teman di Cinema Art. Cuman orang Ternate sini masih buta terhadap dunia gitu. Contohnya satu film, kita bermain beredukasi model apa saja. Kapan Ternate belum bisa terkenal. Salah satu contoh, ada beberapa wartawan media pers itu mereka rembuk bikin perubahan baru di salah satu daerah, yaitu Bangka Belitung. Hasil dari film Laskar Pelangi itu diskusi dari berceritanya para pers dan media tadi. Akhirnya salah satu cerita itu diangkat untuk menjadikan itu, tawarkan ke ada yang lebih pro, diangkat dengan visual. Melalui film Laskar Pelangi itu, Babel sekarang dijuluki sebagai Bali kedua. Ternate kapan? Mau cuma pakai hanya dengan pamflet begitu saja, berjalan dengan promo foto-foto begitu aja, ketinggalan. Sekarang itu zamannya 5.0. Yang lambat dikalahkan oleh yang cepat, betul? Bahkan itu kalimat itu juga. Kemarin juga saya baca koran di Bangka Belitung, luar biasa. Itu sampai sekarang pun tetap dong eksis. Ya. Dan harus konsisten sih kalau membuat karya. Bahkan yang berhasil sekitar 8 orang dari teman-teman dari pers Bangka Belitung itu, mereka luar biasa. Sekarang tuh pers yang baru si junior tuh masih belajar. Tetap dari media cetak. Ternate harus dari media cetak gitu. Dan bahkan itu hasil dari diskusi mereka sendiri. Bukan ketika duduk ke bawah orang bercerita yang ini
Saya bilang betul, gejolak negeri ini kalau tanpa hadirnya seni sulit. Sulit. Nah, makanya hadir setelah seni itu merubah pelan-pelan tentang bagaimana ketegangan bisa melebur semua itu. Bagaimana nyalanya api emosi orang masyarakat bisa melebur itu dengan hadirnya seni. Menghibur orang begini, buat ini, lebur semua. Dengan jalan seni aja. Kesenian mampu melebur semua yang namanya permasalahan. Ya betul, karena kesenian itu sesuatu yang indah. Yang indah, dan ingat ilmu kesenian itu adalah ilmu kejujuran. Kalau siapa yang merangkul dalam ilmu seni berbicara tentang kejujuran. Tapi kalau di luar dari mereka ekspektasi tentang seni, sulit tentang kejujuran itu. Jadi secara tidak langsung orang yang bekerja di bidang kesenian adalah orang yang jujur. Tapi Abang Popeye kayaknya tanda tanya deh. Apanya nih? Tanda tanya untuk jujur. Jujurnya apa nih? Abang Popeye, sedikit sebelum kita tutup, Abang Popeye ada nggak sepatah dua kata untuk anak-anak muda di Kota Ternate? Untuk sahabat-sahabat, teman-teman sineas dan videografer yang ada di luar sana, bahkan influencer yang sangat luar biasa di Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara, berkarya terus, jangan lengah ketika ada badai kecemburuan, ada badai tantangan, ada hal yang menyangkut dengan penciptaan gejolak baru. Jangan lengah, berkarya terus. Karya tidak akan membunuh harapan kita, tapi karya mampu membangkitkan tujuan kita. Sah. Jalan terus. Dan juga harus saling support. Pemerintah mensupport anak muda mensupport pemerintah, komunitas saling support, jangan saling cemburu. Iya, itu tuh paling. Itu dalam tujuan film kami itu Kalesang itu. Kenapa Kalesang? Kalesang judulnya Kalesang. Baku Kalesang, baku paduli. Ya. Ketika pemerintah sudah buat apa yang masyarakat mau, masyarakat peduli tidak apa yang sudah dibuat tadi. Ya, betul. Jaga, merawat atau seperti apa. Itu tujuan kami mengedukasikan. Bukan kami yang mengkritis ini, tidak ada mengkritis. Ketika betul mereka sudah minta tapi sudah dikasih, jaga keterada alat. Betul. Jaga keterada yang dibuat begitu. Harus sama sambil saling mengisi agar orang punya negeri ini menjadi pioner untuk daerah lain. Betul. Menginginkan baku sekali. Kalesang teman-teman yang di luar sana, jangan baku iri. Iya. Karena kalau saling mengiri ya susah daerah mau maju. Mari kita bangun kolaborasi Jangan yang saling sehat. menghujat karya orang lain, karena belum tentu kalian bisa buat karya seperti yang mereka buat. Betul. Belajar di buku apa tuh? Tolong tepuk tangan untuk saya. Thank you. Jadi itu untuk anak Ternate, anak muda Ternate, sinias bahkan influencer dan videografi. Satu hal yang saya harapkan yaitu ayo kita kolaborasi untuk Ternate meraih harapan baru. Ini jangan Oh, lanjut. Salah ya? Oke. Jadi untuk Ternate anak muda agar mari kita kolaborasi untuk mengangkat Ternate yang lebih baik dan yang sangat diharapkan oleh masyarakat, yaitu Ternate lebih baru dan apa yang ini kita jaga. Ingat ya, terus. 2020 udah mau masuk 2021. Harus lebih modern, perubahan. Harus lebih perubahan. Tapi ingat biar modern, biarpun lebih canggih lagi, lebih kreatif lagi, tapi jangan lupa tompe budaya. Betul. Karena tompe budaya itu turun besar ini. Itu saya. Dan baku peduli tadi itu penting. Bukan baku peduli yang negatif, tapi positif. Ingat itu. Kalesang. Stop, jangan baku cemburu. Stop, jangan ada sirik-sirik. Iya. Jadi gitu. Coba Abang Popeye. Iya. Sebelum diakhiri ada sebuah tantangan untuk Abang Popeye. Abang Popeye kan tadi ada bisa dubbingnya. Coba Abang Popeye dubbing Doraemon pe suara dulu. Doraemon. Ada kantong ajaib. Gitu. Nobita, baling-baling bambu,
Mana apa dia seno dobeita? Oh. Ah itu. Lagi suka. Popeye si pelaut. Kiki. Popeye and Sailor Moon. Cucut. Oi, King Olive. Masih taring. Aku bisa membunuhnya. Kiki. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Gigi itu kayak nenek lampir ngomong Iya. sama Bang Popeye. Terima kasih Abang Popeye Oke. sudah hadir di Baik. Malut Post Channel. Coba jangan lupa apa? Kayak anak-anak itu, jangan lupa subscribe. Bukan. Subscribe. Subscribe, like dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk tahu informasi terbaru dari Malut Post Channel. Terima kasih sekali Terima kasih lagi lagi. Abang Popeye. Ini saya Keren. kasih tangan. Ingat ya, baku kalesang guys. Bye-bye.